Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sinta Dewi, NPM 19220019 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Umi Hartati MPD. Di sini saya akan membahas perihal dampak penetrasi Barat terhadap struktur politik Asia Tenggara. Sebelum membicarakan faktor-faktor internal, harus diingatkan bahwa dengan kekuasaan Barat ini, Asia Tenggara telah disatukan ke dalam sistem dunia baru, yaitu ke dalam sistem kekuasaan pecah dan menimbulkan pertikaian-pertikaian yang memakan waktu yang lama mengenai wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Ini menunjukkan kerapuan internal dengan jelas, namun mereka bertindak dalam lingkungan sistem dunia yang berkisar pada ekonomi dunia. Tatanan Atlantik telah mendesak sistem Asia Timur terlebih dahulu yang terpusat di kerajaan Cina. Selama berabad-abad, Cina hanya berfungsi secara de jure sebagai kekuasaan yang berdaulat di sebagian besar daerah Nayang atau Laut Selatan. Bukanlah merupakan suatu kebetulan bahwa berakhirnya supremasi Barat bersamaan dengan kemunduran Cina atau disebabkan oleh pihak Asia Timur lain untuk menguasai daerah itu, yaitu Jepang. Baiklah, dampak penetrasi Barat terhadap struktur politik Asia Tenggara adalah adanya efek yang lambat dan kumulatif sebagai akibat penetrasi Barat terhadap aspek-aspek demografis dan sosial lainnya di kehidupan Asia Tenggara. Ini sangatlah bertentangan dengan konsekuensi politik yang dramatis dan dapat dilihat dengan jelas. Sama pentingnya ialah perbedaan hubungan Cina dengan pasal-pasalnya di Asia Tenggara. Dampak dari adanya penetrasi Barat, struktur politik Asia Tenggara ini antara lain hubungan-hubungan negara di Asia Tenggara, pengaruh pemerintahan kolonial modern, evolusi pemerintahan, perubahan sistem-sistem politik pribumi, serta munculnya golongan inteligensia. Lalu saya akan membahas perihal hubungan-hubungan negara-negara di Asia Tenggara, yang dimana salah satu gejala yang paling penting bagi penggambaran kembali politik ialah kenyataan bahwa hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara, baik yang bersifat damai maupun sebaliknya, tergeser ke belakang untuk digantikan oleh hubungan yang sekarang diciptakan antara jajahan dengan negara induk mereka yang jauh dalam sistem Atlantik. Setiap jajahan mengarahkan dan mengandungkan diri kepada pusat di barat, seperti London, Paris, Den Haag, dan Washington. Filipina merupakan salah satu contoh pertama negara ciptaan barat, diikuti pembentukan Hindia Belanda yang berlangsung setapak demi setapak, dan baru kemudian pembentukan Malaya Inggris yang berlangsung secara serampangan atau kurang sempurna. Lalu apa pengaruh pemerintahan kolonial modern? Bahwa dalam kenyataan politik, perbedaan di antara berbagai jenis pemerintahan kolonial hanya mempunyai pengaruh yang kecil, yaitu hak dan kekuasaan ada di tangan penguasa barat, baik pelaksanaannya itu secara langsung maupun dengan melalui sebuah protektorat. Akan tetapi dari segi sosiologis-psikologis, kedua macam pemerintahan kolonial itu menimbulkan atau sekurang-kurangnya membantu membentuk faktor-faktor dan kekuasaan-kekuasaan historis yang berbeda-beda. Perbedaan antara pemerintahan langsung dan tidak langsung tidak sesuai untuk Filipina. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Spanyol maupun pemerintahan Amerika awalnya menyentuh kepulauan itu secara langsung, tetapi jurang pemisah antara struktur pemerintahan Barat dan penduduk Asia, atau setidak-tidaknya global elit di antara penduduk itu, jauh lebih sempit di Filipina daripada di mana saja di kawasan Asia Tenggara. Evolusi sosial pada pemerintahan Asia Tenggara berjalan secara lamban dan insidental di sebagian besar tanah jajahan di Asia Tenggara, yang diperintah secara tidak langsung lambat laut menghasilkan suatu generasi muda golongan elit yang bersifat aristokrasi atau bangsawan yang mengkombinasikan status tradisional dengan sekedar edukasi modern. Meskipun perimbangannya tetap lebih condong ke konservatisme daripada ke modernisasi, namun golongan menengah yang muda itu beberapa negeri ternyata sangat berguna pada masa-masa pasca penjajahan. Bahkan perkembangan yang lebih menarik melalui jalan yang sama terjadi di Siam yang bebas dari penjajahan dengan kaum bangsawannya yang tetap
merupakan satu-satunya pihak yang memperoleh keuntungan dari modernisasi yang dimulai di bawah perlindungan kerajaan sampai tahun 1932. Lalu perubahan sistem-sistem politik pribumi. Di daerah-daerah di bawah pemerintahan barat secara langsung, sebagian besar daerah-daerah itu tidak hanya kaya dengan sumber-sumber alam, tetapi juga merupakan pusat-pusat peradaban Asia Tenggara yang utama. Kolonialisme modern membawa perubahan-perubahan yang paling jauh. Dengan sendirinya yang menjadi korbannya yang terutama ialah sistem-sistem politik pribumi dengan pengadilannya serta lembaga-lembaga keagamaannya. Keduanya lenyap sepenuhnya atas perintah bangsa Eropa, sebagaimana halnya dengan monarki Myanmar yang dianjurkan pada tahun 1886 atau di negara mana saja yang perlahan-lahan mengalami kejatuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga-lembaga pramodern sebagai koloni-koloni yang diperintah secara langsung mau tidak mau harus tumbuh untuk menghasilkan unit-unit pemerintahan yang bergaya barat. Dalam banyak hal, misalnya Myanmar, jajahan Inggris, hierarki lama dikesampingkan dan dilewati begitu saja. Apalagi jika para anggotanya bisa memperoleh pekerjaan dalam tatanan yang baru. Kadang-kadang pejabat yang lama, terutama Mandarin yang bersifat Konfusius dari Vietnam, telah mengundurkan diri ke dalam isolasi politik. Perekrutan ke dalam berbagai instansi dan alat-alat pemerintahan menuntut pendidikan gaya barat dan sekolah-sekolah modern, baik yang diselenggarakan oleh misi-misi Nasrani maupun pemerintahan kolonial, segera menarik sejumlah besar orang pribumi. Kalau modernisasi di bidang ekonomi telah melampaui golongan elit pribumi, maka modernisasi di bidang pendidikan menarik perhatian banyak dari para anggotanya. Sejak lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan tanpa pengecualian ditempatkan di pusat-pusat kota, terutama ibu kota dari wilayah-wilayah yang diperintah secara langsung, maka juga lembaga-lembaga itulah golongan intelektual yang baru menemukan tempat yang terutama. Sama halnya di Filipina, di mana golongan terkemuka di desa, baik pribumi maupun mestizo, praktis monopoli hak istimewa dari pendidikan Amerika yang lebih tinggi. Akhirnya, pusat-pusat pendidikan bahasa barat yang penting dari Singapura dan hanya merupakan kepentingan yang bersifat marginal bagi golongan minoritas bangsa Melayu yang jumlah kecilnya di Staritis Settlements yang diperintah secara langsung, di mana sebagian besar pelajar-pelajarnya adalah orang-orang Cina dan India. Di tanah-tanah jajahan yang diperintah secara langsung, pengasingan dari tatanan politik modern terletak pada dasar segala oposisi terhadap pemerintahan kolonial, baik secara langsung maupun secara diam-diam. Lebih merupakan titik puncak daripada pelunakan dengan dibentuknya lembaga-lembaga dari berbagai dewan perwakilan di sebagian besar tanah-tanah jajahan itu di sepanjang abad 20. Saya mengambil referensi dari Sejarah Asia Tenggara Modern dengan penulis Sudarmono. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.